kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang menopang hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami adalah orang-orang yang Kau pilih, yang Kau selamatkan. Sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh ada di dalam ibadah yang luar biasa. Jadikan ini sesuatu yang sangat dahsyat bagi hidup kami. Berkati firman-Mu sendiri Tuhan, berbicara untuk umat di tempat ini, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dan setiap kami sepulang dari tempat ini kami akan dipulihkan Tuhan, diberkati dan dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus mari kita semuanya akan diberkati firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya pikir bisa mungkin bergabung di tengah sedikit ya. Ya, ini sama Kristi bisa di depan sini. Ya, biar bisa semakin luar biasa. Sini depan-depan ini banyak yang kosong. Ya, waduh. Selamat malam, Bapak Polisi yang luar biasa. Wah, ganteng. Mestinya Pak J yang terbaik ya. Ya, lebih mantap ini. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur ada Bapak Polisi di tempat ini, ya. Berarti kita akan lebih aman ini. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita semua sesuai dengan tema kita tahun ini. Ya. Tuhan datang memberikan hidup ini di dalam kelimpahan. Saudara dikasih Tuhan, seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa hidup ini ada 2 dimensi, dimensi roh dan dimensi jasmani, dan kedua-duanya itu harus seimbang. Ya, kedua-duanya itu harus kita lakukan bersama-sama. Karena kalau kita lakukan kerjaan bersama-sama, percayalah, amin, hidup kita akan bahagia, baik di dalam bumi ini maupun di surga. Mau semua diberkati Tuhan, amin. Mau diberkati keuangannya, amin. Mau diberkati kesehatannya, amin. Mau diberkati segala sesuatu, amin. Iya, kita harus punya iman seperti itu. Ya. Jangan pernah menyerah dengan hidup ini, amin. Ya. Apapun yang terjadi, kalau kita percaya Tuhan ada di pihak kita, Dia pasti akan memberikan kita pertolongannya. Bahkan lebih daripada itu akan memberikan kita hikmat. Nah, hikmat inilah yang membuat kita bisa diberkati Tuhan. Hikmat ini akan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita, dan hikmat ini yang membuat kita menikmati hidup yang dalam kelimpahan. Ya, nah, saudara dikasih Tuhan, ayo kita baca di Amsal pasal yang ketiga. Ya, ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan selalu memberikan perintah buat hidup kita. Tujuannya supaya kita itu diselamatkan, baik secara tubuh jasmani maupun secara tubuh rohani. Ya, hidup di dunia satu kali kita selamat, kita pulang ke rumah Bapa juga akan selamat. Amin. Ya, itu tujuan kita, tujuan Tuhan. Nah, sebab itu Dia selalu memberikan kita perintah. Ya. Dan supaya apa? Supaya memelihara di dalam hati kita. Amin. Ya, memelihara itu apa? Sesuatu yang penting pasti kita akan pelihara. Ya, biarlah sesuatu yang penting ini menjadi bertumbuh dalam hidup kita. Kalau kita punya, katakan kita ingin memelihara buah mangga, ya, maka kalau kita ingin mangga itu bertumbuh dan berbuah, tentunya kita akan pelihara. Amin. Ya, kita akan perhatikan, kita akan jaga, kita akan rabuki. Ya, pokoknya segala sesuatu kita memberikan perhatian supaya apa yang kita pelihara ini berbuah, bertumbuh. Ya. Dan juga dengan kehidupan kita, ya, kita memelihara keluarga kita, istri kita. Saya setiap hari, setiap malam ketemu dengan istri saya 1 jam, 2 jam dalam bicara, berkata-kata. Sekalipun capek, saya usaha untuk bertemu dengan dia. Demikian juga dia. Sekalipun dia capek, dia ingin bertemu dengan saya. Ya, kita apa? Saling memelihara. Malah apa? Menumbuhkan, menguatkan. Ya. Dia terus mengingatkan saya, kamu hamba Tuhan, kamu harus kuat, kamu harus semakin dalam di dalam Tuhan, hidup semakin intim dengan Tuhan. Ya. Belajar terus cari kehendak Tuhan. Saya juga demikian berkata. Ya, jadi kamu harus kuat, sama-sama kita kuat. Ya.
luar biasa saudara. Masalah terjadi di sana, ya. Masalah terjadi, ya. Dan ya, saya ceritakan sedikit. Istri saya dapat suatu tempat job yang baik, ya. Dia pegang sebuah toko, tapi ini profesional, toko besar, ya. Dan bulan ini dikasih. Salah satu kan apa, saya berdoa Tuhan jadikan keluarga saya jadi kepala. Amin. Loh, ini doa. Kalau kita iman itu terjadi. Amin. Ya, doa itu seperti itu, harus punya kuasa. Amin. Doa bicara soal berdoa, tapi minta sesuatu, nyatakan Tuhan. Saya doa, jadikan dia kepala. Benar bisa. Orang-orang gereja sampai kok bisa bukan baru nyampe, bahasa masih lemontan, bisa dipegang sebagai kepala toko. Ya. Dan saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kita berdoa, ya, wah puji Tuhan. Ya. Iri saudara, ada manajer yang lebih tua daripada istri kami. Itu iri, karena bosnya sudah mulai tertarik dengan Bulani. Ya. Nah saudara, orang tahu kalau orang itu punya roh yang jujur, ya, kepingin hidup benar, kepingin hidup baik, orang itu pasti lihat. Dia lihat bosnya itu orang kuliah, kok suami saya, istri saya ini kok beda gitu. Maka perhatiannya semakin besar pada istri saya. Manajernya tidak senang saudara. Sudah tidak senang, dia agak rapat, mau kudeta begitu dengan bosnya. Atas ya karena ini manajernya sudah 10 tahun di sana. Nah bulan ini baru 1 bulan lebih 2 bulan, ya otomatis sungkan. Ya, sungkan akhirnya bulan ini bilang, Bu, kamu belajar lagi bahasa Inggris yang lebih hebat, lebih pintar. Nanti kamu kembali lagi ke sini. Nah maunya direset jadi kepala toko, mau ditaruh bagian yang lebih bawah. Saya bilang ya, kamu tidak usah bingung. Kalau dia berbuat jahat, kamu doa sama Tuhan. Ya. Atas ditawari, bulan ini tidak bisa. Aku tidak mau, aku mau doa sama Tuhan. Keluar. Baru 1 hari kita doa dalam nama Yesus, kamu tidak usah khawatir. Baru 1 hari besoknya lebih dikasih kepercayaan, satu toko yang lebih luar biasa di pinggir jalan, ya di Manhattan sana. Dijadikan kepala lagi tanpa manajer. Tidak ada manajer lagi, bosnya langsung mengajari dia. Ini tak pegang ibu, buatan seperti rumahku sendiri, tubuhmu sendiri. Luar biasa, mujizat terus terjadi. Amin. Tapi kita harus percaya. Percayanya ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Hadirat Tuhan itu yang membuat kita diselamatkan dimanapun kita berada. Ya. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Nah, apa yang salah satunya menyebabkan? Karena kita memelihara perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita takut Tuhan, itu bonusnya luar biasa. Amin. Ya. Kita akan dibuatnya terkagum-kagum oleh kebaikan Tuhan. Dan luar biasa, ada janji-janji bonus yang lebih besar daripada perusahaan yang pertama yang saya pikir sudah enak ini, sudah bagus. Tapi ternyata di perusahaan baru ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi orang mamia. Ya. Kalau anak saya yang kedua ini puji Tuhan, Jeremy, langsung dia naik kedudukan dari apa itu, dari penerima tamu seperti saji, terima saji di TV, mobil apa ya, karena memang baru kerja. Sekarang sudah jadi kepala kasir, langsung kepala kasir. Kenapa? Ya saya bilang, kamu takut sama Tuhan, bisa, kamu tidak mungkin Tuhan meninggalkan kamu. Ya. Kepala kasir, kenapa? Dilihat jujur, mungkin ya, jujur. Dia tekun, dia takut sama Tuhan, gaya hidupnya, ya gaya hidup orang Kristen yang baik ya. Itu apa? Bosnya senang, itu orang Vietnam, langsung bis kamu jadi kepala kasir. Sekarang nggak kerja kok, mau lu butok ini lah. Karena ada orang beli pilot. Ya. Itu dinyatakan bersama Tuhan itu. Amin. Saya banyak orang cerita di Amerika, Pak. Ada teman-teman yang bulan itu sampai tangannya hancur, kerja di laundry, waduh, kena busa. Saya berdoa, enggak Tuhan. Kalau saya sudah menabur kebaikan, saya pasti menerima kebaikan. Di sana kami mendapatkan banyak prioritas yang luar biasa. Sampai orang-orang gereja itu heran, tidak ada loh orang di tempat ini bahasa Inggris pelemotan ini bisa di selai toko itu tidak ada. Sampai bosnya ngomong gini,
Kalau kamu desa bahasa Inggris, tanya nomor telepon ini, nanti telepon aku, biar aku yang hubungi orang itu. Ada saudara, ya, bosku sampai gitu. Nggak ono saudara, ya, nggak ada. Biasanya waduh, akeh sih lebih pintar dari istri saya, ya. Tapi tidak seperti kalau kamu ada orang klien yang ngomongnya kamu nggak ngerti, minta nomor telepon ini, nanti biar aku yang telepon kamu sama orang ini. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Amin. Nah saudara, kenapa tabur tuai? Apa yang saya tabur dalam hidup saya akan menuai ketika saya perlukan pertolongan Tuhan. Ketika saya menghadapi situasi yang gawat dan penting, Tuhan harus menolong. Amin. Si saya di sana daripada nganggur saudara, nggak benar nganggur, ngajari anaknya nganggur, nanti nggak benar. Jadi dia kerja, dia tunjukkan sama halnya Jeremia gitu. Begitu kerja sudah disayangin bosnya yang nomor 2 ya, kerja juga langsung kerja. Semua deh, satu minggu dibayar 550 ya gajinya, paling $0 ya lumayan saudara, 8 juta ya, 1 minggu, 2 minggu 16 juta ya, 3 minggu 24, lumayan, semua luar biasa. Mak gak usah balikan jompo aja, ojo kuliahnya marino dulu ya, kuliah marikan dulu. Dan ini fakta saudara. Sebab itu kalau cinta sama Tuhan, lakukan ojo nanggung-nanggung. Amin. Masuk sekali. Belajar cari Tuhan dengan kehendaknya. Amin. Tuhan pasti bela. Capek cari Tuhan, capek seperti saya, capek, gak ada yang gak capek. Besok pagi jam 5, capek saya. Ya, waktunya enak-enak tidur, tapi bangun saya. Karena saya tahu bahwa apa yang saya tabur di dalam hadirat Tuhan, saya akan menerimanya nanti. Amin. Ya, tapi semua orang kerja ya pasti susah. Pasti nggak ada orang kerja enak dulu. Tapi Pak Jerry nggak ada. Susah waduh. Panas ya, panas, hujan-hujan. Tapi pada saat kita bekerja, Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang membuat kita itu bisa mengatakan ya Tuhan terima kasih. Bukan malah kita bersyukur tangan Tuhan, malah katakan dia terima kasih Tuhan. Ya. Dan inilah fakta yang kita anak-anak Tuhan yang percaya, kita akan terimanya. Amin. Ya. Dan puji Tuhan, ya ketika anak saya di sana, akhirnya ya malah seringkali kamu enggak, anak saya papa di sini ya sekali enggak, papa cik ngurusi gereja, apa enggak mau, kan menurut hati ini kepingin ke sana. Ya. Karena di sana ada beberapa yang sudah ngomong, kalau suamimu kesini tak jadi wakil gembala, wah coba sanggaruan ya, belum tentu cuma bisa terima saya. Ya saya bilang enggak, aku tak di sini dulu, karena saya belum mendapat apa-apa suara dari Tuhan. Tetap saya setia di tempat. Saudara dikasih Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau ikut sama Tuhan, ya mangkal kadang-kadang capek, ya semangkal bisa capek, ya macam-macam. Ya. Tapi kita harus mengingat akan perintahnya. Saya lanjutkan ya. Nah saudara, panjang umur dan usia lanjut akan diberikan kita, sejahtera akan diberikan kita. Amin ya. Memang ya, jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau ya. Dan kalungkanlah itu pada lehermu, ya tuliskan itu pada loh hatimu. Seringkali gereja di tempat ini mengajarkan tentang kasih, ini karakter daripada Kristus. Kasih setia itu jangan sampai meninggalkan kita. Kita bergerak, kita hidup, kita belajar untuk melakukan kasih Tuhan. Ya, lakukan kasih Tuhan. Seberapa kita bisa memberkati orang yang kita berkati. Seberapa kita bisa melakukan yang baik buat orang yang kita lakukan. Dan saya heran sekali ya, bahwa ternyata ketika kami dulu sering banyak menolong orang-orang untuk carikan kerjaan ya, karena sampai ikut kepikiran ya, di kerjaan di mana. Istri saya di sana itu kerjaku sampai banyak antri-antri. Saya barusan lihat pergi email saya ini rekor, ternyata istri saya dipanggil beberapa perusahaan. Kan masukkan dia coba email. Kan bulan ini kan nggak mau cuma itu aja, dia ingin kedudukan lebih tinggi, dia masukkan email perusahaan, dia manggil. Please, Miss Leni Setiawati, aku panggil bahasa Inggris, ayo datang mau tak panggil di perusahaan gitu. Nggak tahu bulan ini jawaban enggak, saya nggak tahu, saya tuh kok ada seperti itu. Ini karena Tuhan saudara. Ya. Kenapa? Memang bulan ini ngajari anak
suka marah Tuhan dengan saya. Jadi bulan ini saya serah tugas untuk memimpin anak-anak untuk bisa menjadi anak-anak yang sukses. Berat tugasnya bulan ini. Ya, karena dia harus memimpin 2 anak pria yang sudah mulai bertumbuh dewasa. Dan dia sendiri buktikan kalau dia sebagai ibu yang kuat. Dia kerja, dia sungguh-sungguh yang mengajari anak-anak. Ya, nah ini semua karena apa? Karena ini tadi tanggung jawab. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, kita harus punya kasih. Ketika kami melakukan itu, ada banyak sekali ya, tawaran-tawaran kerja yang diberikan. Ya, ini anak saya juga sudah ditawari lagi orang suruh kerja suruh pindah. Tak bilang sama kami, jangan guys, bosmu ini masih baik, tunggu apa masih rasanya kok belum set, kamu pindah-pindah, kamu di sana dulu ya. Bosmu ini baik, orang Vietnam ya, dia sangat baik sama aneh, ya, aneh, sangat baik. Begitu masuk sudah, kamu tak kasih 2.200 gaji, lumayan, baru masuk sudah. Ya aneh, belas kasihan itu mengalir dalam kehidupan orang-orang yang, ya tentunya kita harus belajar menabur begitu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya lanjutkan ya. Jadi kasih itu adalah bagian dari semua kehidupan kita. Saya katakan ini rohani, ini hal-hal yang rohani. Jadi kasih itu harus keluar dalam hidup kita. Kasih harus kita kerjakan apapun keadaannya. Baik hati kita tidak senang, baik kita capek, baik kita mantel, tetap kerjakan kasih. Amin. Kita kerjakan kasih. Baik itu musuh-musuh kita yang kerjakan sebisanya kita bisa berbuat kasih, lakukan. Ya, walaupun mungkin ya saya jujur ngomong, nggak mungkin kita ini musuh kita ngasih langsung wah puji Tuhan sukacita ya pasti jauh terbangun ruang kata turun tapi yang itu apa Tuhan kadang-kadang masih gitu ya pasti ya wis lah karena Tuhan ya pasti saudara. Nggak mungkin kita ini mau gaya seperti Superman nggak pernah sakit hati, nggak ada. Tetap tapi ya kita tetap mampu ya. Waktu kita mantel ya wis lah, ini tugas saya sebagai anak Tuhan, itu yang dimau Tuhan. Ya ini bisa sudah tak lakukan walaupun aku benci mantel, ya usah kerja ini karena Tuhan. Itu kan kasih. Jangan tunggu mood Anda baik kalau Anda melakukan kasih, tidak mungkin kesampaian. Tak beritahu. Jangan tunggu Anda setelah dipenuhi Roh Kudus baru Anda melakukan kasih, tidak mungkin. Ngomong kosong. Ya, ngomong kosong. Kalau Tuhan memang sempurna dia. Kalau kita ini manusia, cubit itu masih sakit. Tapi ketika kita punya hati untuk melakukan walaupun sakit, nggak mau kerjakan, berkati orang. Ya, Tuhan katakan walaupun itu musuhmu berkati sudah. Walaupun kamu nggak senang, tapi ini perintah. Ya, kalau Pak Jerry polisi diperintahkan sama komandan berangkat Pak, medannya gak enak, waduh gak rugi, waduh bos ya, ya mau berangkat, mau nggak mau ya berangkat, itu namanya perintah. Tidak ada kata-kata yang katakan oh nanti Tuhan besok itu tidak ada. Perintah ya, perintah kerja. Enak tidak enak ya lakukan. Saya juga gitu. Saya juga sama seperti Anda. Ya. Bisa melakukan kasih itu dengan ngomel, bisa. Tapi tetap saya kerjakan. Lihat ada 2 perumpamaan. Ya anak yang sulung dan anak yang bungsu. Ya. Yang satunya mau mengerjakan, yang satunya tidak mau mengerjakan. Tapi yang satunya ya kelihatannya nurut tapi tidak kerjakan. Tapi satunya itu marah. Tapi dia mau mengerjakan, mana yang lebih berarti di mata Tuhan? Yang mau lagi mengerjakan, tapi tetap dia mengerjakan perintah Tuhan. Sama demikian juga kita. Ya, walaupun kita mau lagi, ya wis tak berangkat ya, tak pelayanan, tidak apa-apa, itu latihan. Amin. Itu proses latihan. Kita semua bukan manusia super, kita sama. Ya. Kita bisa disakiti orang, kita bisa mangkal, kita bisa marah, kita bisa benci sama. Tapi ketika hati kita menurut perintah Tuhan dilakukan, ya sudah jalan aja. Nanti lama-lama kita kebal, saudara. Ya, saya makan di tempatnya Pak Agus sampah sana. Ya, ketika saya makan di sana, di dekat sampah ini agak jauh sudah sampai kurang lebih dari Pak Agus 2 kilo. Ya, makan aja baunya sudah war-war. Mantas datang supir-supir truk itu serang buang sampah berhenti masuk di warung itu sudah. Ya, dia makan. Lantas saya tanya sama ibu kerja di sini di tempat sampah ini berapa lama buka warung? Oh saya sudah hampir 15 tahun.
Dulunya saya nggak di sini Pak, kemana? Dulunya saya di atas sampah. Saya buka teror kecil, di atasnya sampah. Yang makan nggak pernah orang itu. Terus saya tanya, ibu nggak pernah sakit? Ya pertama-tama sih ada sakit, ya, mencret di hari yang pertama. Tapi lama-lama sekarang kebal saja. Bau nggak terasa bau, ya. Dia juga tidak terasa terganggu dengan sampah. Jangan saya makan di sana gelebek-gelebek saudara. Baunya nggak enak sampah. Tapi saya ingin tahu kok mampu dia. Ya, akhirnya menjadi happy. Orang kalau sudah kuat ya di dalam Tuhan kasih, walau dilokno wong diopo dicubit gak saudara, gak terasa. Ya, guys. Ya dia belum tahu kebaikan Tuhan. Paling ngomong gitu kan. Ya, saya sering ngikutin orang, tapi saya tahu dia belum tahu kebaikan Tuhan. Enak enteng. Ya memang seperti itulah yang saya alami. Ketika saya sakit saya makan kasih. Lama-lama saya tahu bahwa ketika saya lakukan itu Tuhan tidak pernah berhutang dengan apa yang saya kerjakan. Amin. Dan harusnya saya bisa ngomong, lo tidak tahu tak kebaikan Tuhan. Maksud itu kalau kita melakukan kasih, ayo sudah jangan pernah berhenti. Amin. Jangan pilih-pilih. Oh ini orang sih tak kasih karena apa? Ya foto baik. Oh coba siapa aja sudah. Usahakan berbuat kasih. Minimal senyum. Kalau dia tidak suka senyum, tidak suka apa gitu, kita tetap senyum memberikan saran. Ya, shalom. Walaupun dia tidak suka mungkin ya karena kita karena marah, ya sudah tetap lakukan shalom, shalom. Lama-lama kita akan kembali. Ya. Dan sejak itu kasih kita akan bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat. Ya. Kita lanjutkan itu berbicara tentang kasih. Ya. Nah sebab itu kita harus tahu bahwa pahamilah bahwa hidup kita ini ada dua dimensi Tuhan dan dimensi manusia. Yang manusianya di mana? Yang kita lanjut. Nah ayat yang kelima, ya kalau kita punya kasih kita akan mendapat penghargaan dan pandangan dalam pandangan Allah serta manusia. Luar biasa orang yang punya kasih itu ya dipandang Tuhan dan juga dipandang manusia. Ya. Jangan khawatir kalau Anda melakukan kasih. Jangan khawatir Anda itu nanti, oh malah dihina, enggak, biar aja kelihatannya seperti itu. Ya. Nanti lama-lama dia akan tahu, oh luar biasa orang ini. Ya. Karena bahkan kalau kita dipandang Tuhan, ya, berarti kasih Tuhan itu semakin kuat dalam hidup kita. Artinya kehadiran Tuhan semakin nyata. Hadirat Tuhan yang kuat itu semakin nyata. Kalau hadirat Tuhan sudah berserta dengan kita, orang pun tidak bisa mengata-ngatai kita ini sudah nggak bisa lagi. Dan dia lihat, oh, luar biasa orang ini, luar biasa gitu Thomas, hebat orang ini, hebat orang ini. Nah, saudara dikasih Tuhan. Nah sekarang kita lanjut ya. Kenapa saya harus berbicara tentang yang selanjutnya ya? Nah, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi setiap hari hidup kita harus lurus sejalan dengan firman Tuhan. Yang pertama tadi kasih tentang kehidupan roh kita bersama dengan Tuhan. Yang ketujuh, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Dan yang kedua, ya, yang ketujuh kita harus tahu bahwa jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kebijaksanaan, kehormatan, kemuliaan, kasih, kebaikan itu datang dari Tuhan. Ya, setuju semua? Amin. Kita nggak bisa bijak. Ya, karena manusia itu selalu mempertimbangkan kebijaksanaan dengan cara pandangnya dia sendiri. Itu pasti. Ya, mungkin dengan kelompoknya dia sendiri, mungkin dengan organisasinya dia sendiri, mungkin dengan keluarganya sendiri, mungkin dengan anaknya sendiri. Lihat, kalau orang sudah berkelahi antara keluarga, pasti yang dibela itu anak. Ya, kalau keluarga dengan keluarga begitulah. Ya, keluarga si A dan keluarga si B. Oh, apalagi masalah anak, dia pasti dibela anaknya. Suami istri bercerai, kenapa bertengkar? Dia pasti dibela itu pihak. Keluarga wanita pasti bela wanitanya. Keluarga pria pasti bela keluarga prianya. Karena pada begitu bijak. Tapi Tuhan katakan nggak boleh. Amin. Itu bukan bijak. Yang bijak dikatakan biarlah kita seluruh sejalan dengan firman
Tuhan, ya. Oke, itu sering kita juga. Nah, sekarang kita akan lihat ayat yang ke 8 ya. 8 dulu, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ya, dia akan segar tubuhnya, dia akan sehat ya badannya, dan akan kuat tulangnya. Saudara, saya bersyukur ya bahwa dari melalui proses-proses kehidupan yang saya hadapi hari-hari ini, ya, dengan saya belajar untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi bersama dengan istri dan anak-anak saya, tanpa pakai politik, yang tanpa pakai taktik, tanpa pakai apapun. Ternyata Tuhan itu kalau bawa seseorang di proses itu benar-benar Tuhan akan menyatakan firman-Nya. Ada banyak orang yang tidak mau diproses Tuhan, ya, dia pakai caranya dia sendiri, dia pakai sistemnya sendiri supaya dia dari proses Tuhan menghindar terus. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu urusan orang itu dengan Tuhan. Tapi ketika kita diproses Tuhan, seperti yang saya katakan, ya, itu akan menyembuhkan tulang kita, memberikan kesehatan itu iya dan amin, menyegarkan. Ketika saya masuk di dalam proses ini, kan proses saya, keluarga saya harus jauh di Amerika, ya, bulannya harus membimbing anaknya, saya harus melayani Tuhan di tempat ini. Kalau saya mau main politik kan bisa, saya pura-pura sedih, pura-pura aduh ya apa, cari belas kasihan orang, dan pokoknya aneh-aneh lah, pokoknya bisa aja. Tapi saya enggak, saya tahu yang menyembuhkan, menyegarkan hidup saya ini cuma itu. Saya tidak mengandalkan, bukan berarti saya tidak mencintai saya, enggak, tapi saya mengandalkan Tuhan. Ketika itu saya lakukan, saya tetap segar jiwa saya, saya tetap segar, saya tetap semangat hari ini. Istri saya juga usahanya di sana dia semangat juga, tetap sukacita. Jadi artinya saya tidak menggantungkan harapan saya pada istri saya, anak saya, cuma saya menggantungkan kepada Tuhan, dan itulah yang menyegarkan jiwa saya. Ya. Seringkali ini ada banyak alasan saya itu bisa berbuat dosa. Ya, contohnya bulan ini di luar negeri mungkin saya atas mengeluh, ya, di sini saya penuhi semua ibu-ibu, waduh kamu gak sama. Ya, bisa alasan saya mengeluh dengan Bu Sherry, Pak Agus, wah, biasa dikasih belas kasihan, mungkin tiap bulan bisa ke Amerika 1 kali, bangkul saudara, bosin. Tetapi kalau saya mau, dikata saya mau punya ciri sistem seperti itu, pura-pura, pasti mereka bisa kasihan loh. Tolong Bu, aku tidak sanggup nanti saya berbuat dosa Bu. Yesus begitu biayai, pengen lu kan bisa kalau dengan gayanya berbagai macam cara. Manusia itu kan mau banyak diproses dengan Tuhan, menghindarnya itu buahnya pura-pura nangis bisa, pura-pura kejam bisa. Ternyata pura-pura saudara. Bisa, itu manusia itu jelek saudara. Kalau sudah diproses Tuhan itu bulat. Tapi saya tahu kalau kita mau naik surga, itu benar-benar kita dimurnikan hidup kita, disucikan. Ya. Karena apa, saya harus belajar menjadi teladan di tempat ini. Bagaimana bisa ngomong dengan orang, oh kamu ditinggal istri 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun gak selingkuh. Gak mungkin ya. Tidak mungkin, gue pasti selingkuh. Ya, saya bukan berkata bahwa saya akan selingkuh, dan saya pasti tidak selingkuh. Amin. Itu tujuan saya, karena saya tahu ini proses yang harus saya selesaikan. Saya pasti menyelesaikannya dengan baik. Supaya orang tahu lihat bahwa laki-laki kalau ditinggal istri gak apa-apa kalau bersama Tuhan, aman. Ya, tambah seger jiwanya. Karena mau gak diganggu gojo dengan saudara. Sekarang bulan itu punya uang sendiri, beli apa sendiri ya. Di foto-foto itu make upnya apa, aku beli yang puji Tuhan, aku biasa sih ngerokok ya. Sekarang dia beli sendiri, puji Tuhan. Jadi itu kalau proses itu, kalau kita jujur mau tidak pakai politik-politikan dengan Tuhan, wah, saya baru ngerti firman ini, luar biasa. Saya sungguh segar, kuat. Ya. Kadang-kadang saya bilang, kok bisa aku mampu seperti ini? Sampai saya dapat ini kalau nggak karena kuasa Tuhan, nggak mungkin. Ya maafin ya,
Ya, maafin. Maafin juga ada masalah, kita doa untuk maafin ya, supaya cepat selesai. Ya. Nah ini coba ya, itu bagian tentang roh kita, rohani kita itu perlu ada kasih ya, ada penyertaan Tuhan, ada belajar firman. Dan ini yang penting juga ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu ya, dan dengan hasil pertama dari segala hasil. Saudara dikasih Tuhan. Saya jujur mau katakan, ketika saya sampaikan firman tentang uang ini, mestinya saya juga sungkan, saudara. Karena apa? Karena saya tahu ini kondisi ekonomi nggak baik, ya semua lagi seruduk. Tapi saudara, Anda ketahui bahwa ini adalah perintah. Ya. Amin. Amin. Ojo dingin kabeh wedi. Diterima ya. Enggak. Ini perintah apa? Karena dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana atau meramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan itu tidak berbicara tentang rohani saja, saudara. Tapi Tuhan juga berbicara tentang jasmani keuangan kita. Kalau Anda nggak punya uang, itu susah pada hidupnya. Susah. Ya, susah. Pasti itu susah. Amin. Gak ada orang. Ya, Bu, puji Tuhan, Pak, saya sudah 3 bulan, 4 bulan gak dikasih belanja sama suami saya. Oh, saya sempat dengan Pak. Oh, berarti kau kira tak bentem ini. Jamin bentem ini. Kak Sri masih masuk kembangan rumah sakit 4 bulan. Gak ada, karena uang ini juga penting. Makanya Tuhan bilang, kita juga harus ngerti bahwa uang yang menghidupi tubuh jasmani kita. Amin. Ya. Jadi ini perintah, dan puji Tuhan, Tuhan beri pada perjanjian baru, Tuhan katakan berikanlah persembahanmu dengan sukacita. Artinya apa? Kita harus juga prioritaskan ini, bagian dari persembahan kita, berikan hasil pertama dari semua penghasilan supaya lumbung-lumbungmu itu melimpah. Sementara ada seorang miskin ibu datang dan memberikan persembahan. Lantas Tuhan Yesus bertanya dengan muridnya, manakah yang lebih besar jumlahnya diberikan, orang kaya itu atau orang miskin? Muridnya bilang, kalau secara jumlah orang kaya lebih banyak. Tapi Tuhan katakan, iya secara jumlah. Tetapi orang ini orang miskin memberi dari apa yang dia miliki. Artinya apa? Dia memberi karena dia mencintai Tuhan. Nah ini bedanya. Sukacita itu berbicara tentang kita mencintai Tuhan. Ya. Kemarin saya ini juga ada lebih uang. Anak saya yang perempuan itu minta dibelikan itu. Apa itu? Yontin. Kalungnya tok, saudara. Berubah, Papa belum ngasih aku angpong ya. Jadi Papa belikan aku liontin, pun tambah pinter hari ini. Gak liontin kan gede berarti emas. Kalau angpong pakai 250 atau 300 ini liontin, waduh, sak gram yang tangan itu saya. Beli liontin mosok emas sak gram kok ya gak jadi ya, gak jadi. Wah ya sejauh berubah, Pak, beli apa? Saudara, tapi karena saya tahu, ya wis. Karena saya mengasihi dia, saya berikan dia, saya bawa ya. Bawa ke toko emas kemarin, dia beli yang gede, dia beli, saudara. Tapi apakah saya marah-marah? Oh enggak, saya berikan dengan sukacita. Karena saya mengasihi anak saya. Demikian juga sikap kita sama Tuhan harus seperti itu. Ketika mungkin suatu saat Tuhan minta lebih daripada apa yang kita dapat, kita berikan. Kalau kita mengasihi Tuhan, sukacita apa enggak? Sukacita. Harusnya sikap kita seperti itu. Ya. Harusnya seperti anak. Ya. Ketika dia minta saya, ya, dari gelang akhirnya Yontin dapat beli cincin sekali dia. Wah, cincin mah. Waduh. Terus gak apa-apa tak ngomong gak bodohin mama nih, bodohin anak, bodohin ya udah. Yang bawahku tidak besar-besar, kecil-kecil semua ya, secukupnya gitu, sesuai dengan usianya dia. Lantas pulang, Pak, aku
mau minta kalungnya aja. Kalungnya itu kan dia gold plate, ternyata yang apa itu yang putih, yang minta yang emas. Lu yang putih ini kalung tuh mahal nih Pak, itu 8 gram. Wangi siapa? Oh sampai rumah kunci laci saya itu minta Pak, kunci lacinya Pak. Aku tak lihat-lihat kunci lacinya Pak nomor emas. Aku itu lupa sudah lama nggak tahu buka-buka. Dibongkar dia, kamu bener dia kalung ya, ternyata dulu lumayan 7 gram 8 gram ada. Terus ini Pak ambil, kok dapat dari mana? Ya ada di lemarinya Pak. Oh ya sogimu nih, tak bilang ya sudah tak dipakai. Suka cita nggak? Ya suka cita walaupun ya seperti itulah. Demikian juga Papa dan anak, seperti Tuhan juga. Kalau Dia memberi kita, ya, Dia memberi kita dengan lepas tangan, itu Tuhan. Amin. Dan semua yang pernah saya berikan kepada Tuhan, hari-hari ini saya menerimanya kembali dengan luar biasa. Semua dulu yang pernah saya berikan sama Tuhan itu dikembalikan belum. Dulunya saya menabur, saudara, kadang-kadang keluar air mata, nangis itu Tuhan. Tapi sekarang saya dikembalikan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Ya. Jadi Tuhan berfirman tidak pernah Dia berhutang sampai sen pun dengan uang kita. Itu benar. Amin. Kalau hari ini Tuhan minta sesuatu dari Anda yang melebihi dari kekuatan Anda, kalau Anda siap berikan dengan Tuhan. Kalau kau menabur dengan cucuran air mata, kau akan menerima dengan sorak. Tapi kalau Tuhan minta, ya kalau nggak minta ya jangan nanti. Wah Pak Iwan ngajari bangkrut tapi malah ya. Tidak, jangan. Kalau Tuhan minta, izinkan kamu tidak segini, harusnya kamu segini, kamu mampu berikan sama Tuhan, berani. Nanti lihat Tuhan akan menggantikan ya. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Dan inilah difirmankan Tuhan hari ini. Ya maka lumbung-lumbungmu akan penuh dengan diisi dengan penuh sampai melimpah-limpah, dan bejar pemeranmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya, jadi kita harus memberi, pertama pelayanan pekerjaan Tuhan gereja. Kedua, kalau kita ada berkat lagi, kita harus berikan kepada orang-orang di dekat kita yang mereka membutuhkan pertolongan kita. Jangan khawatir, Tuhan tidak pernah berhutang sepeser pun buat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan nyanyi pujian. Selalu dan selalu
hari saya pernah melihat seorang yang sangat miskin pada saat itu, dengan naik sepeda motor yang butut, dan dia sedang juga dengan 3 anak yang masih kecil-kecil. Dan suatu hari dia datang ke tempat istri kami, dan setelah itu pindah-pindah rotnya. Nah saudara itu, setelah itu saudara, keluarga kecil ini dengan 3 anaknya, dia datang kepada istri saya, dan kebetulan kami pada saat itu buka salon saudara, dan istri kami motong dia seluruh anak-anaknya. Dengan singkat cerita, Bu Ani memberikan dia bantuan lah ya, di sekolah apa. Setelah dikasih Tuhan, tapi orang itu begitu luar biasa. Dia katakan, Bu Lani, saya tetap percaya Tuhan. Walaupun saya seperti ini, saya tetap memberi Tuhan. Saya tetap memberikan penghasilan saya buat Tuhan. Sementara saya sendiri masih gak cukup. Singkat cerita, 1-2 tahun kemudian tiba-tiba dia gak ada dari tempat kami, gak pernah ada lagi. Tidak lama 2 tahun kemudian dia datang, 4 tahun setelah itu dia datang, dia sudah pakai mobil Mercy yang terbaru. Jadi dia katakan Tuhan itu baik. Apa yang saya tabur Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saya sampai heran, luar biasa Bapak ini. Saya kalah dengan dia saudara. Jadi berani memberi yang terbaik dalam kehidupannya itu, tetap percaya. Dia katakan kalau saya kasihkan hari ini buat Tuhan, tidak akan mengurangi kemiskinan saya, tetap saya juga miskin. Tapi kalau Tuhan berkenan, maka persembahan saya akan menjadi berkat buat hidup saya. Dia katakan demikian. Dan benar, ternyata persembahan yang diberikan itu berkenan di mata Tuhan. Dan dia sekarang memiliki sebuah pabrik triplek yang cukup besar di Gresik. Dari seorang yang sangat miskin. Kadang kita nggak percaya betapa Tuhan itu tahu dia memberikan sesuai dengan ukuran iman kita hari ini. Kalau kita memberi dia dengan penuh sukacita, penuh pengorbanan, penuh kasih dengan Tuhan, Anda akan lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan Anda. Keuangan Anda akan dipulihkan dan lubuk-lubuk Anda dipenuhkan dengan bejana anggur yang melimpah. Soal kasih Tuhan, sebab itu ayo hari ini, tahun ini adalah tahun di mana kita akan menerima hidup di dalam kelimpahan. Ada 2 hal yang kita kerjakan. Rohani kita tetap terus melangkah. Di samping kita menabur dengan tangan kita, dengan berkat yang Tuhan percayakan buat kita. Jangan khawatir kita tidak akan menjadi miskin karena memberi Tuhan, tapi justru akan Tuhan melimpahkan lubung-lubung dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kau berikan kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat hatimu hari ini. Takaran yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Lakukan buat dia. Firman akan digenapi dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan